Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Cepi Rahmat Hidayat selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman internet. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang telah memberikan materi dan juga ilmu, dan saya juga dapat menyelesaikan soal atau ujian tengah semester kali ini berkat dari pembelajaran yang telah Bapak berikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan atau pengerjaan soal ujian tengah semester pemrograman internet, yaitu pembuatan website. Atau presentasi yang saya buat ini berjudul Perancangan Website Company Profile untuk Perusahaan apapun. Disusun untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman internet yang disusun oleh saya sendiri, Rinaldi Satya Aulia Rahmat, dengan NIM 23030149. Pada kesempatan kali ini, beberapa pembahasan yang akan saya bahas pada video presentasi kali ini diantaranya yaitu: pertama, ada latar belakang masalah; yang kedua, ada teknologi yang digunakan untuk melakukan pembangunan website ini; yang ketiga, ada gambaran umum dan juga ada sitemap, daftar menu utama dari website tersebut; dan yang kelima, ada tampilan website atau project result-nya seperti apa nanti, dan juga ada search code yang menjadi kode atau pengkodingan di belakang layarnya seperti apa untuk membuat website tersebut. Dan yang terakhir nanti ada penutup. Baik, lanjut saja pada pembahasan yang pertama. Latar belakang masalah perancangan website company profile untuk perusahaan Arcapud. Arcapud saat ini belum memiliki digital media yang resmi yang dapat menampilkan profil perusahaan dan juga produk secara profesional. Hal ini menyebabkan keterbatasan pada aspek marketing dan juga branding dalam memperkenalkan perusahaan kepada pelanggan baru, membangun kepercayaan publik, serta menjalin kerjasama dengan mitra bisnis secara luas. Nah, oleh karena itu, pembuatan website company profile dapat dijadikan sebagai media digital resmi untuk mendukung marketing dan branding perusahaan. Nah, ini bisa dijadikan sebagai landasan utama, salah satu langkah awal untuk mendigitalisasi perusahaan tersebut. Nah, ini yang menjadi latar belakang permasalahan kenapa saya membawa judul perancangan website company profile untuk perusahaan Arcapud itu sendiri. Selanjutnya, teknologi. Teknologi apa aja sih yang saya pergunakan untuk pembangunan website ini atau website company profile ini? Di antaranya yaitu adalah front end. Untuk front end-nya sendiri, saya menggunakan HTML, CSS untuk sebagai stylingnya, dan juga JavaScript untuk sebagai fungsi dan sebagainya. Dan ada framework Bootstrap yang untuk mengatur responsif dan juga fitur-fitur seperti layouting dan sebagainya. Itu saya dibantu dengan framework Bootstrap. Nah, di sini saya tidak menggunakan backend karena untuk website yang saya buat kali ini, untuk yang versi pertama ini adalah website dengan jenis website statis, bukan website dinamis. Oleh karena itu, saya di sini tidak menggunakan backend dan juga tidak ada suatu database. Nah, di sini saya hanya membuat suatu website statis. Nah, untuk hosting pada penugasan kali ini, hosting yang saya pakai itu hanya menggunakan local server. Jadi belum saya publish secara umum ke internet, tapi saya pergunakan local server di komputer atau di laptop saya sendiri. Untuk tools pendukung yang lainnya yaitu adalah Visual Studio Code sebagai text editor yang saya pakai untuk pengkodingan, dan yang selanjutnya ada GitHub AI Copilot sebagai copilot untuk membantu saya ngoding pada saat proses eksekusi pembuatan website. Oke, itu saja untuk jenis beberapa teknologi yang saya pakai untuk melakukan pembangunan website ini. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai gambaran umum dan juga sitemap
daftar menu utama. Menu apa aja sih sebenarnya yang akan saya buat atau yang akan tersedia pada website company profile tersebut? Nah, di sini akan kita bahas bareng-bareng. Gambaran umum daftar menu utama. Yang pertama di sini ada halaman beranda. Nah, secara garis besar halaman ini yaitu adalah halaman utama yang berisi informasi umum suatu perusahaan. Nah, yang selanjutnya ada tentang kami. Halaman ini halaman yang memperkenalkan detail perusahaan. Detail perusahaan seperti sejarahnya. Yang selanjutnya seperti visi dan misi. Dan juga ada seperti struktural perusahaannya. Nah, di sini akan dibahas pada bagian halaman tentang kami. Selanjutnya, di sini juga ada produk. Nah, produk ini halaman yang berisi katalog atau produk yang ada di perusahaan Arcapur itu sendiri. Seperti Arcapur ini menjual apa sih? Nah, beberapa produknya itu atau katalognya itu ditampilkan di bagian halaman produk. Dan yang selanjutnya itu adalah berita. Berita ini berfungsi untuk apa? Berita ini sebagai pusat informasi atau seperti pusat informasi atau information center untuk berita, untuk penginformasian, untuk peluncuran produk baru, untuk event ataupun beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilalui atau sudah dilalui oleh perusahaan Arcapur itu sendiri. Dan yang selanjutnya itu yang terakhir ada halaman kontak. Halaman kontak ini merupakan halaman resmi sebagai jalur atau narah hubung perusahaan. Bagaimana cara pelanggan, ataupun cara mitra bisnis untuk bisa bekerja sama dengan Arka. Nah, nanti bisa menghubungi Arka Food itu melalui halaman kontak. Seperti itu. Jadi ada 5 menu utama yang akan ditampilkan pada website company profile. Di antaranya beranda, tentang kami, produk, berita, dan juga kontak. Nah, gambaran umumnya seperti ini. Selanjutnya, nah ini dia adalah sitemap. Nah, dalam sitemap ini sudah tergambar dengan jelas bahwa yang paling pertama itu adalah beranda. Dengan beranda, nanti ada suatu navigasi yang mampu memudahkan user atau pengguna untuk mengakses beberapa halaman yang lain. Di antaranya dapat mengakses halaman tentang kami, halaman produk, halaman berita, dan juga halaman kontak. Nah, pada beranda kali itu, pertama di sini ada tentang kami. Di sini tidak ada akses kemana, maksudnya tidak ada akses ke halaman yang lain kalau tentang kami. Hanya akses ke produk, berita, dan kontak. Tapi ke bawahnya tidak ada ya, karena halaman tentang kami hanya menampilkan visi, misi, dan juga sejarah saja. Dan juga yang terakhir adalah struktural. Nah, selanjutnya di sini ada produk. Nah, produk di sini otomatis kan ada katalognya atau apa yang dijualnya. Oleh karena itu, halaman ini nanti dapat dihubungkan pada halaman pemesanan. Nanti juga dapat dihubungkan pada halaman detail produk. Nah, oleh karena itu, di bawahnya produk ini mampu mengakses halaman pemesanan dan juga halaman detail produk. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah halaman berita. Begitupun sama dengan berita. Nah, di sini pada halaman utama beritanya yang menjadi halaman utama itu tidak menampilkan berita secara detail. Nah, tetapi untuk mengakses halaman berita secara detail nanti ada button khusus pada berita tersebut yang pada card ya. Ada bagian cardnya itu yang dapat mengakses halaman detail berita. Oke, dan yang selanjutnya di bagian kontak. Di bagian kontak ini ada narah hubung, ada sosial media, dan juga ada Google Maps. Nah, 3 halaman ini merupakan 3 halaman yang di luar dari website atau company profile tersebut. Kenapa? Karena seperti ini. Narah hubung di sini saya hubungkan website ini dengan WhatsApp. Oleh karena itu, ketika ada customer ataupun ada partner bisnis yang ingin menghubungi lewat WhatsApp, nanti di bagian hubung ada di sana kontak, ada di sana. Kalau di website ini ada floating WhatsApp button di paling pojok kanan bawah, nanti dia akan terus mengambang. Jadi memudahkan pengguna untuk langsung berkomunikasi.
dengan melalui WhatsApp ke narahubung perusahaan. Selanjutnya ada juga sosial media. Sosial media di sini saya sediakan ke Instagram, juga Facebook, dan juga ada TikTok. Dan yang ketiga, sosial media ini langsung bisa berkomunikasi dengan pihak perusahaan atau narahubungnya. Dan yang terakhir di sini ada Maps. Maps ini sendiri adalah sebagai alamat lengkap perusahaan ini ada di mana. Nah, supaya tidak membingungkan, maka saya membuat suatu fitur yang bisa mengakses Google Maps dengan maps yang sudah titik koordinatnya disesuaikan dengan perusahaan Arkapur itu sendiri. Nah, seperti itu gambaran untuk sitemap dari daftar menu utama. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada project result dan juga source code atau tampilan websitenya sih seperti apa, dan juga source code-nya itu seperti apa sih gitu kan ya untuk pengkodingannya. Nah, ini adalah halaman beranda. Halaman beranda di sini ada pada tampilan pada websitenya seperti itu. Di sini tersedia yang paling atas itu suatu navbar, navigasi bar yang terdiri dari ada logo brand Arka Food. Selanjutnya ke sampingnya ada menu utama, ada beranda tentang kami, produk, berita, dan juga kontak. Untuk navbar ini sendiri ini memiliki posisi yang bisa berubah. Maksudnya jadi ketika halaman di scroll ke bawah, maka navbar ini akan mengikuti sticky gitu, tidak stuck di atas, tapi dia akan terus mengikuti scroll user ke bawah. Nah, selain daripada itu juga pada halaman tampilan beranda ini ada suatu hero atau yang menjadi banner. Ini adalah menggunakan background pattern dari perusahaan dengan yang berbentuk seperti batik ya. Ini sudah saya terapkan di bagian hero-nya dan juga di bagian navigasinya menggunakan background pattern. Nah, di sini langsung menampilkan slogan utama dari perusahaan, yaitu adalah cemilan ningrat harga merakyat. Ya, sama dengan produk-produk makanan ya, produk makanan atau cemilan gitu kan. Nah, di sini juga di bawah ada deskripsi sederhana atau deskripsi singkat. Nah, Arkapur ini menghadirkan produk makanan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan kuliner. Itu. Dan yang selanjutnya di paling bawah di bagian hero ada lihat produk. Button lihat produk ini akan langsung menghubungkan user ke bagian halaman produk. Nah, langsung menghubungkan user ke bagian halaman produk. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang paling bawah itu ada floating WhatsApp button yang telah saya bahas sebelumnya. Nah, floating WhatsApp button ini dengan placeholdernya itu atau kalimat di sananya itu adalah hubungi via WhatsApp, adalah cara bagaimana user untuk berkomunikasi langsung menggunakan WhatsApp. Nah, nanti tinggal klik saja itu bagian itu, nanti langsung akan dipindahkan ke WhatsApp. Oke. Nah, ini tampilan source code-nya itu yang ada di sebelahnya itu seperti itu ya. Jadi ada hero section. Di sini merupakan section yang di dalamnya ada suatu div container, langsung selanjutnya ada juga div class, langsung selanjutnya di sini akan ada beberapa elemen-elemen HTML lain seperti H4 atau seperti paragraf dan juga seperti button. Oke, selanjutnya halaman selanjutnya. Nah, halaman selanjutnya di sini adalah halaman tentang kami. Nah, halaman ini merupakan halaman introduction, halaman perkenalan dengan perusahaan. Nah, sejarah Arkapur. Nah, pada halaman ini yang pertama kali dibahas adalah sejarah, yang kedua mengerucut ke visi dan misi, dan yang selanjutnya di halaman selanjutnya di paling bawah, di scroll bawah itu ada yang namanya dengan struktur atau direksi of Arkapur atau struktur dari perusahaan Arkapur itu sendiri. Search code-nya ada yang di sebelah kanan itu. Nah, di sini karena website ini adalah website statis, maka segala isi konten yang berada pada tampilan website ini
dimasukkan di dalam code, melakukan pengkoding di dalam coding di sana, di-update dan sebagainya. Karena website ini masih statis, berbeda dengan mungkin nanti website dinamis, website yang mempunyai dashboard admin, yang bisa melakukan update oleh admin dengan khusus ada yang namanya form untuk update sejarah, update update misi dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan. Tapi di sini saya masih menggunakan website statis. Oke, selanjutnya yaitu adalah halaman produk. Halaman produk ini pun sama dengan halaman yang sebelumnya, yaitu merupakan suatu website statis ya. Nah, jadi di sini halaman produk ini menampilkan yang pertama ada gambar produk itu, gambar secara tetap gambar utama produk tersebut. Yang selanjutnya ada judul produk. Di sini terdiri dari 4 penjualan. Ada kulit kereji rasa original, ada kulit kereji rasa pedas, ada jamur kereji rasa pedas, dan juga ada jamur kereji rasa original. Nah, di sini ada judul, ada deskripsi singkat, ada harga, dan juga ada 2 button yang mempunyai fungsi berbeda. Fungsi yang pertama pesan sekarang. Pesan di sini nanti akan langsung mengunjungi ke halaman pemesanan. Pemesanan ini itu seperti formulir ya, seperti formulir. Selanjutnya nanti setelah masuk ke halaman formulir itu akan langsung masuk ke bagian WhatsApp. Pemesanan akan tetap dilakukan melalui WhatsApp yang langsung terhubung ke bagian pemesanan di Markup itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah itu ada juga detail produk. Detail produk juga nanti akan mempunyai halaman sendiri detail produk yang akan menampilkan galeri dari produk secara lengkap, deskripsi lengkapnya seperti apa, terus dan juga harga, dan juga langsung pemesanan bisa melalui sana. Begitu untuk bagian produk. Selanjutnya ini adalah halaman berita. Halaman berita ini terdiri dari 1 berita utama. Berita utama ini biasanya untuk perusahaan itu untuk launching suatu produk baru. Nah, oleh karena itu berita yang utamanya ditaruh di atas dengan height atau dengan ukuran wide yang besar dari berita-berita yang lainnya. Nah, berita yang di bawahnya itu ada kolaborasi, terus ada event, terus juga ada promo dan sebagainya. Itu menjadi berita-berita tambahan atau bukan berita utama. Nah, begitupun nanti ketika user melakukan interaksi, misalkan mengklik button untuk pelajari selengkapnya ataupun lihat detail dari berita tersebut, nanti langsung dihubungkan pada halaman detail berita, yang dimana halaman tersebut akan menampilkan seluruh informasi berita, dan juga ada suatu sidebar yang akan mengarahkan pembaca itu ke berita yang terkait dengan berita yang sedang dibaca. Selanjutnya di sini adalah ada tampilan search bar-nya, yaitu seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini adalah halaman kontak. Halaman ini merupakan suatu halaman informasi narahubung. Di atasnya ada alamat perusahaan, selanjutnya ada nomor WhatsApp perusahaan, dan juga ada Gmail perusahaan, ada juga sosial medianya, dan ada maps yang terhubung langsung dengan titik koordinat perusahaan itu berada. Yang paling bawah di sini ada footer. Footer ini merupakan suatu bagian website yang bersifat universal. Jadi pada seluruh halaman beranda tentang atau produk ataupun berita itu, footer, navigasi, dan floating WhatsApp button itu ditampilkan sebenarnya. Nah, karena ya memang seperti itu fungsinya gitu. Navigasi, footer, dan juga floating WhatsApp. Itu untuk beberapa halaman-halaman yang lain. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi dari tugas ujian tengah semester mata kuliah pemrograman internet.
Perancangan website company profile untuk perusahaan yang Arkafood menjadi salah satu langkah utama bagi perusahaan untuk mencapai keberhasilan. Website ini dapat dikembangkan untuk menunjang kebutuhan perusahaan seperti pembangunan sistem informasi manajemen perusahaan sebagai tahapan awal bagi perusahaan untuk penerapan optimalisasi sistem ke depannya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga atas waktu. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Saya Rinaldi dengan NIM 230301014149 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.